Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau harga emas tiba-tiba meroket ke level yang, ya ampun, nggak pernah kita lihat sebelumnya? Nah, ini bukan lagi cuma bayangan. Hal itu lagi terjadi sekarang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas fenomena global yang super mengejutkan ini, dan kita bakal nemuin apa pemicu di baliknya yang ternyata cukup tak terduga. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh lihat angka ini, Rp2.974.000. Ini bukan harga buat beli barang elektronik loh. Ini harga untuk 1 gram emas antam per tanggal 20 Januari. Gila kan? Ini bukan cuma sekedar kenaikan biasa, ini adalah rekor tertinggi baru sepanjang masa. Sebuah angka yang benar-benar bikin para investor dan analis jadi tahan napas. Nah, ini pastinya langsung bikin kita semua mikir kan, kenapa? Kok bisa begini? Apa sih yang sebenarnya jadi pendorong lonjakan harga yang gila-gilaan ini, gak cuma di sini tapi juga di seluruh dunia? Soalnya yang lagi kita saksikan ini bukan fluktuasi pasar biasa, ini sebuah guncangan besar. Oke, kita mulai dulu dari rumah kita sendiri, di Indonesia, buat lihat sedalam apa sih dampaknya. Kita nggak cuma ngomongin soal emas batangan yang disimpan di brankas ya, tapi juga soal harga perhiasan yang setiap hari dibeli dan dijual sama orang-orang. Ini tuh kayak efek domino, beneran. Lihat aja datanya di layar. Dari emas 22 karat yang paling tinggi nilainya, sampai ke yang 9 karat, nggak ada yang lolos. Semuanya ikut melonjak. Walaupun naiknya beda-beda ya. Pesannya satu, jelas banget. Gelombang pasang ini ngangkat semua perahu, tanpa terkecuali. Sekarang yuk kita geser pandangan kita sedikit lebih luas. Soalnya ini bukan cuma kejadian lokal di Indonesia aja. Apa yang terjadi di sini tuh cuma potongan kecil dari sebuah tren global yang masif. Semua pasar di dunia ini saling nyambung. Nah, ini dia buktinya di panggung dunia. $4.665,60 Amerika. Ini adalah harga global untuk 1 troy ounce, itu satuan standar buat logam mulia pada hari Senin kemarin. Lonjakannya 1,54% dalam 1 hari. Gila kan? Ini rekor baru lagi, dan seluruh dunia lagi nontonin ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di emas doang. Kalau Anda pikir kenaikan harga emas tadi udah dramatis, tunggu dulu sampai kita lihat saudaranya, yaitu perak. Pergerakan harga perak ini jauh lebih mencengangkan lagi. Disinilah ceritanya jadi makin liar. Coba perhatikan grafik ini luar biasa banget. Persentase kenaikan harga perak itu lebih dari 2 kali lipat kenaikan emas di waktu yang sama. Lonjakan 3,6% buat perak dalam waktu sesingkat ini, itu nunjukin kalau kepanikan para investor bahkan lebih berasa lagi di pasar perak. Balik lagi ke Indonesia. Ternyata perakan antam juga ikutan bikin rekornya sendiri, Rp58.400 per gram. Angka ini mecahin rekor sebelumnya dengan selisih yang lumayan jauh. Jadi jelas ya, demam ini melanda 2 logam mulia utama. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang bisa menghubungkan semua ini? Apa sih pemicu tunggal yang bisa bikin kepanikan pasar global sampai kayak gini? Jawabannya ternyata sangat spesifik dan datangnya dari dunia geopolitik. Nah, ini dia intinya. Sebuah pertarungan diplomatik tingkat tinggi soal wilayah Arktik yang super besar. Sebuah perseteruan yang kelihatannya terjadi ribuan kilometer jauhnya dari kita, tapi ternyata mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang pasar keuangan di seluruh penjuru dunia. Dan kutipan inilah yang menyulut apinya. Ini bukan cuma omongan di atas kertas, ini ancaman nyata, ancaman perang dagang besar-besaran yang dilontarkan langsung ke sekutu-sekutu terdekat Amerika di Eropa. Dan pasar tentu saja mendengar ancaman itu dengan sangat-sangat jelas. Lini masa ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat polanya. Awal Januari ada dorongan buat beli Greenland. Pertengahan Januari, Eropa dengan tegas bilang nggak bisa. Lalu tanggal 18 Januari keluar ancaman tarif. Dan lihat apa yang terjadi besoknya. Tanggal 19, boom. Investor langsung lari cari tempat aman dan harga logam mulia terbang ke stratosfer. Hubungannya udah nggak bisa lebih jelas lagi. Jadi, poin paling pentingnya adalah ngerti kenapa sih peristiwa politik yang spesifik ini bisa bikin orang rame-rame beli emas dan perak. Ini semua soal psikologi pasar dan sebuah konsep yang namanya aset aman atau safe haven. Nah, ini dia definisinya. Coba bayangin deh, ini tuh kayak pelabuhan yang aman buat uang Anda waktu lautan pasar global lagi badai. Saat ketidakpastian memuncak, para investor itu pasti cari tempat buat berlindung. Dan disitulah aset-aset seperti ini masuk dan berperan.
Jadi waktu investor mulai cemas soal ketidakstabilan politik, kayak ancaman perang dagang barusan, mereka cenderung narik uang mereka dari aset-aset yang lebih berisiko, misalnya saham, terus dipindahin ke aset-aset kayak gini. Emas dan perak, bareng sama mata uang kayak yen Jepang dan franc Swiss, itu punya sejarah panjang sebagai penyimpan nilai yang stabil. Dan ini bukan cuma teori kita aja loh, seorang analis senior di StoneX mengkonfirmasi hal ini. Dia bilang, ketegangan geopolitik ini ngasih alasan buat para pelaku pasar untuk dorong harga sampai ke level rekor. Ini pandangan langsung dari jantungnya pasar keuangan. Oke, sekarang kita bawa cerita ini balik lagi ke kita-kita. Dengan semua informasi ini, apa sih artinya buat siapapun yang punya emas atau mungkin lagi mikir-mikir buat investasi? Nah, ini yang bikin jadi dilema. Di satu sisi, ketidakpastian yang bikin harga naik ini kan kayaknya belum akan selesai dalam waktu dekat ya. Artinya masih ada potensi buat naik lagi. Tapi di sisi lain, harganya kan udah di puncak banget nih. Buat yang udah punya dari dulu, ini kesempatan emas buat ambil untung. Jadi, mau beli atau jual? Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pemikiran terakhir yang penting. Semua peristiwa ini nunjukin betapa eratnya hubungan antara berita-berita utama dunia dengan keamanan finansial kita masing-masing. Ini seolah maksa kita buat bertanya, di dunia yang makin gak pasti ini, di mana sebenarnya tempat paling aman untuk menaruh uang kita? Terima kasih sudah menyimak.